Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah kami rangkum dalam Warta Rumah Banjar. Komisi 2 DPRD Kalsel laksanakan kunjungan kerja ke Bank Kalsel Kantor Cabang Tanjung dengan agenda monitoring dan evaluasi perbankan milik daerah pada 3 Oktober 2022. Pertumbuhan laba Bank Kalsel Cabang Tanjung yang mencapai 27,74% atau sebesar 26,69 miliar rupiah periode September tahun 2022 mendapat apresiasi dari Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilontarkan anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Karli Hanafi Kalianda dalam gelaran kunjungan kerja dengan agenda monitoring dan evaluasi perbankan milik daerah tersebut, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Karli Hanafi menjelaskan, meski masih ada hasil yang kurang bagus di beberapa bagian, capaian kinerja Bank Kalsel Cabang Tanjung tersebut patut diapresiasi. Pasalnya dilihat dari performanya, Bank Kalsel Cabang Tanjung mengalami peningkatan. Banyak target-target yang mampu tercapai bahkan dilampaui pada tahun ini, ungkap Karli Hanafi. Ditemui di akhir kegiatan, Kepala Cabang Bank Kalsel Cabang Tanjung Huzaimi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan rombongan dari Komisi 2 DPRD Kalsel kali ini. Dirinya beranggapan kunjungan Dewan Kalsel ini dapat menambah semangat pihaknya untuk terus berkembang dalam hal penyaluran dan ekspansi kredit. Dalam rangka monitoring untuk kita melihat performa atau kemajuan dari kinerja perbankan, khususnya Bank Kalsel Tanjung. Banyak target-target yang melampaui yang dicapai dalam tahun 2022 ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami berterima kasih banyak kepada Komisi 2 DPRD Provinsi yang telah melakukan kunjungan kerja ke cabang kami, Cabang Tanjung, yang alhamdulillah kami bisa menyajikan data kinerja yang baik sampai dengan posisi 30 September 2022. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami ke depannya untuk mencapai triwulan keempat agar lebih maksimal lagi dalam hal mungkin penyaluran atau ekspansi kredit. Dan kunjungan kerja ini sangat memotivasi kami untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih mungkin kepada Komisi 2. Mudah-mudahan nanti bisa melakukan monitoring lagi ke Cabang Tanjung. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 3 DPRD Kalsel terus lakukan monitoring terkait perbaikan dan rehabilitasi daerah, irigasi dan rawa Handil Bakti Barito Kuala pada 3 Oktober 2022. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus lakukan monitoring terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kalsel. Salah satu perbaikan infrastruktur yang menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel adalah rehabilitasi daerah irigasi dan rawa atau Dir Handil Bakti. Dir Handil Bakti dibangun sejak tahun 1970-an yang terletak di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saluran di Dir Handil Bakti memiliki berbagai fungsi, di antaranya untuk mengairi dan membasahi lahan pertanian, sebagai penampung air yang berlebih, dan sebagian saluran digunakan untuk transportasi kelotok, karena masyarakat masih menggunakan transportasi air tersebut. Seiring berjalannya waktu, kondisi saluran primer dan sekunder di Dir Handil Bakti mengalami penurunan kondisi dan fungsi. Sehingga diperlukan pendalaman di beberapa saluran dan pintu air. Oleh karena itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Hasanuddin Murad, bersama anggota Komisi 3 lainnya melakukan monitoring rehabilitasi Dir Handil Bakti di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Hasanuddin Murad mengatakan,
Kegiatan monitoring ini berfungsi untuk melihat dan memastikan program rehabilitasi Dirhandil Bakti yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 ini sesuai dengan tujuan awal, yakni bukan hanya berfungsi sebagai salah satu alternatif pencegahan banjir yang pernah terjadi di tahun 2021 lalu, tapi sebagai fungsi utamanya yakni mengairi dan membasahi lahan pertanian. Lebih lanjut, Hasanuddin Murad menyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi Dirhandil Bakti ini harus dilakukan berkala, bukan sebuah program yang bisa dilakukan sekali seumur hidup saja untuk melihat hasilnya. Ya, pertama, Batola ini kan daerah pertanian. Jadi tentu irigasinya harus tetap terpelihara dan baik kalau ingin produksi padi itu dipertahankan dan malah bisa meningkat. Yang kedua, ya ini juga sekaligus juga untuk menghindari terjadinya, kita kan pernah 2021 kemarin banjir. Itu kan salah satu ya di samping ya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk menginikan pertanian di Batola, tapi sekaligus juga bahwa dia bisa mengatasi persoalan banjir yang pernah menimpa kita, karena dengan irigasinya yang saluran-salurannya tidak ada lagi yang mampet, saya insya bahwa banjir itu akan bisa kita eliminir lah, bukan berarti kita hilangkan, tapi kita eliminir. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Dalam rangka monitoring pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko KTP, Komisi 1 didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hajah Mariana, melakukan kunjungan kerja ke Disduk Capil Kabupaten Batola pada 3 Oktober 2022 dan Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut pada 4 Oktober 2022. Saat ini, identitas kependudukan digital atau Digital ID tengah diuji cobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan Digital ID yang tengah dikembangkan. Dalam rangka monitoring pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan belangko KTP elektronik serta penyelenggaraan digital, Komisi 1 didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Mariana, melakukan kunjungan kerja ke Disduk Capil Kabupaten Batola pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 dan Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Oktober tahun 2022. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Siti Nurtita Ayu Febria Rusani ini, Kepala Disduk Capil Kabupaten Batola Ahmad Wahyuni, mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi yakni masih banyaknya wilayah blind spot, sehingga kesulitan untuk pelaksanaan iktp. Namun demikian, Disduk Capil Kabupaten Batola memiliki inovasi layanan online, seperti Taruma Dokbit, Pengabdian, BES, dan Si Cepat. Sementara itu, Kepala Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut, Nur Hayati mengungkapkan bahwa kesulitan untuk mendapat belangko yang hanya mendapat 2.000 saja. Ditemui saat wawancara, Ketua Komisi 1, Rahma Norlias mengapresiasi inovasi dari kedua Disduk Capil tersebut. Kabupaten Tanah Laut yang membuat aplikasi pelangi dan arsip digital. Kemudian untuk Batola ada aplikasi Silakas, di mana inovasi-inovasi yang dibuat di kedua kabupaten ini cukup membantu masyarakat dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan. Beliau juga menambahkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan di dua kabupaten ini sementara diutamakan untuk ASN. Dikarenakan mengingat banyak daerah yang blind spot, jadi masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kami Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Ibu Haji Mariana, mengadakan kunjungan dalam 2 hari ini ke Dinas Dukcapil Batola dan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini dalam rangka pemantauan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang administrasi kependudukan digitalisasi agraria, seperti KTP itu sudah bisa dengan sistem digital, cukup di HP, aplikasi di HP sudah bisa ada. Nah, kemudian dari
tanah laut kita temukan ada beberapa inovasi yang dilaksanakan di tanah laut. Kita apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang membuat beberapa aplikasi, terutama aplikasi pelangi dan aplikasi arsip digital. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat dalam rangka dokumen-dokumen kependudukan. Kemudian untuk Matola ada beberapa aplikasi ya, Silakas juga, di mana inovasi-inovasi yang dibuat di Kabupaten Berdua juga cukup membantu masyarakat dalam rangka pelayanan administratif kependudukan ini. Kemudian untuk memonitor tentang digitalisasi administrasi kependudukan ya, di 2 kabupaten ini diutamakan dulu untuk ASN dulu. Karena mengingat banyak daerah-daerah yang blank spot ya, jadi masih belum bisa diaktifkan sebelumnya. Jadi khusus untuk ASN dulu dilaksanakan di 2 kabupaten ini. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Lembaga Swadaya Masyarakat, Kaki Kalsel, gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kalsel dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait longsor di Satui Kabupaten Tanah Bumbu pada 5 Oktober 2022. Lembaga Swadaya Masyarakat Kaki Kalsel mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait longsor di Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Ketua LSM Kaki Haji Husaini menyampaikan kekecewaannya terhadap perusahaan tambang yang berada di samping jalan longsor tersebut. Sementara itu, Haji Gusti Abidin Syah mengatakan longsor yang ada di kilometer 171 Satui, siang ini akan kami panggil pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Balai Jalan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Perhubungan Darat, serta kontraktor yang terkait karena jalan ini adalah jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Yang hari ini kami menerima dari LSM Kaki Kalimantan Selatan, ini beserta kawan-kawan, dan hari ini mereka menyampaikan aspirasi mengenai tentang longsornya jalan di Satui Barat di kilometer 1. Jadi mereka berharap mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti. Dan insya Allah hari ini akan kami tindaklanjuti, langsung kami tindaklanjuti permintaan dari aspirasi kaki ini. Insya Allah kami akan mendatangkan Balai Jalan dan Balai Perhubungan Darat, kemudian Dinas SDM, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan serta kontraktor kalau diusahakan kontraktor mudah-mudahan bisa datang. Dan kami juga merasa bahwa ini adalah harus kita perjuangkan. Karena jalannya adalah urat nadi yang menghubungkan antara kabupaten kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan saya bersama rekan saya ini dapilnya di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Silakan Pak Yani. Muhammad Yani Helmi, politisi yang akrab disapa Paman Yani, ini menambahkan, mendukung penuh atas protesnya masyarakat untuk menuntut perbaikan jalan secepatnya karena jalan tersebut sering dilalui. Sangat wajar rasanya masyarakat menuntut jalan tersebut diperbaiki, karena itu salah satu jalan menuju IKN. Pak Haji Abidin, dan kita lihat semua, hari ini kami menerima organisasi kaki LSM kita yang ada di Kalimantan Selatan untuk menuntut pemerintah dan juga pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini penambang yang ada di sana yang telah melakukan kegiatan penambangan di bibir jalan raya nasional kita. Seperti yang kita ketahui, memang di kilometer 171 tersebut sudah terjadi longsor karena sehubungan dengan aktivitas pertambangan yang di bibir-bibir jalan. Nah ini beberapa kilo sebenarnya dia dilingi dengan seng. Itu percuma saja dilingi, sebenarnya itu dekat sekali dengan jalan raya. Sebenarnya ini sudah menjadi pertanyaan sejak lama. Dan saya tahu pemerintah kabupaten juga sudah melakukan peringatan pada saat itu memasang pelang dan sebagainya. Tetapi tidak diindahkan dan hari ini terjadi longsor tersebut. Wajar rasanya ketika masyarakat menuntut jalan itu segera diperbaiki. Karena itu adalah urat nadi utama kami, jalan menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dan juga ingat, itu adalah jalan menuju IKN. Suka tidak suka itu baiki hari ini. Nah jadi hari ini alhamdulillah gayung bersambut. Ketika organisasi Maki ini datang, Komisi 3 sudah memanggil pihak-pihak yang berkaitan. Dan saya berkeinginan pihak-pihak penambangnya juga harusnya dipanggil. Sebagai bukti tanggung jawab mereka, apa yang segera bisa mereka lakukan untuk
memperbaiki jalan ini. Tim Liputan DPRD Kalsel melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Siti Nurtita Ayu Febria, beserta 4 orang perwakilan dari Aliansi PBB bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan hasil rapat dengar pendapat ke Sekretariat Negara dan DPR RI pada 7 Oktober 2022. Pada tanggal 21 September yang lalu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terima aspirasi dari masa aksi yang menamakan diri dengan Aliansi Pekerja Buruh Banua atau PBB. Dari hasil pertemuan tersebut, Aliansi PBB meminta Dewan Kalsel untuk menyampaikan aspirasi pihaknya ke pusat, dengan harapan aspirasinya bisa sampai ke Presiden Republik Indonesia. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kalsel melalui Wakil Ketua Komisi 1, Siti Nurtita Ayu Febria beserta 4 orang perwakilan dari Aliansi PBB bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan hasil rapat dengar pendapat ke Sekretariat Negara dan DPR RI. Selain itu, rombongan juga membawa suara aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa terkait optimalisasi penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia, serta mengupayakan dan memperjuangkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM RI. Ditemui di sela kegiatan, Tatum Sapaan Akrab Wakil Ketua Komisi 1 mengatakan, hari ini pihaknya akan menunaikan amanah dari masyarakat Kalsel terkait dengan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuntut kenaikan UMP Kalsel di tahun 2023 sebesar 13%, serta turunkan dan stabilkan harga bahan pokok. Dirinya berharap, aspirasi yang disampaikan masyarakat Kalsel dapat ditindaklanjuti pihak terkait dan disampaikan ke komisi yang membidanginya di DPR RI nantinya. Sumarlan, perwakilan dari Aliansi PBB ditemui di akhir kegiatan mengatakan, pihaknya hari ini telah menyaksikan dan mengawal DPRD Kalsel untuk menyerahkan suara dari kawan-kawan Aliansi PBB ke Sekretariat Negara dan DPR RI. Pihaknya berharap aspirasi dan pernyataan sikap Aliansi PBB yang diserahkan dapat ditindaklanjuti hingga keputusan tentang kenaikan harga BBM dapat dirubah, serta isu-isu lain yang tertuang di dalam surat akan terus jadi pengawalan kami, tutupnya. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 1 DPRD Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk menggali informasi terkait implementasi PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyatakan bahwa ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi SDM minimal 20 jam pelajaran per tahun pada 7 Oktober 2022. Untuk implementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan berkunjung ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Hajar Rahma Nurlias mengatakan bahwa kunjungannya ke BPSDM DKI Jakarta untuk menggali informasi terkait implementasi PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana aturan ini menyatakan bahwa ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi SDM minimal 20 jam pelajaran per tahun. BPSDM DKI Jakarta dinilai sudah maju, baik dari segi sistem pelayanan atau sistem yang dilaksanakan, salah satunya dengan adanya podcast Rabu Belajar, di mana para ASN wajib mengikuti selama 1 jam setiap hari Rabu, sehingga dapat memenuhi pengembangan kompetensi SDM minimal 20 jam pelajaran. Politisi asal PAN ini berharap, apa yang didapat dari BPSDM ini dapat ditiru baik dari sistem pembelajaran maupun pelatihannya, selain lebih simpel dari segi anggaran juga lebih hemat, ungkapnya. Kami Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan ke BPSDM di DKI Jakarta dalam rangka implementasi dari PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Hal-hal yang kami dapatkan pada hari ini dalam rangka memenuhi target dari 20 jam pelajaran bagi ASN ini di DKI ini bagus dengan sistem Rabu Belajar, di mana ada satu link di mana untuk ASN itu bisa mengikuti melalui SEMPEK-nya ya, SEMPEK-nya bisa mengikuti
pelajaran berupa cara online melalui YouTube yang dilaksanakan oleh BPSDM. Harapannya kita harapkan mudah-mudahan bisa Kalimantan Selatan meniru dengan sistem Rabu atau dengan hari lain nggak apa-apa, tapi sistem pelayanan atau sistem yang dilaksanakan di BPSDM DKI Jakarta ini bisa dipraktekkan nantinya di Kalimantan Selatan karena tidak terlalu memerlukan biaya kayaknya ya. Sangat simpel sekali, cukup untuk menyiapkan narasumbernya, kemudian hostnya siapa, dan ada linknya yang untuk diikuti oleh ASN. Sementara itu, Kepala BPSDM DKI Jakarta, Muhammad Miftahullah Tamari menjelaskan, untuk memenuhi hak ASN dalam pengembangan kompetensi SDM minimal 20 jam pelajaran per tahun, BPSDM DKI Jakarta berkolaborasi dengan SKPD lainnya menyelenggarakan podcast Rabu Belajar, yang mana wajib diikuti para ASN dan akan mendapatkan sertifikat. Ini juga menjadi sarana pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran setahun, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan pengembangan kompetensi secara klasikal. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan model pelatihan yang mengarah pada digitalisasi sehingga dapat menjangkau para ASN dimanapun mereka bertugas. Tim Liputan DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 2 DPRD Kalsel yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syarifuddin SEMAP, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta pada 7 Oktober 2022 terkait permohonan peninjauan ulang Peraturan Pemerintah KP nomor 16 tahun 2022. Dianggap merugikan nelayan kepiting di Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalsel minta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo dalam kunjungan kerja Komisi 2 ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, yang didampingi secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Diungkapkan oleh Imam, dalam Kepulauan Nomor 16 Tahun 2022 tersebut mengatur bahwa hanya karapas dengan lebar di atas 12 cm lah yang dapat diekspor. Berbeda dengan aturan pendahulunya, yaitu Permen Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021, yang berpatokan pada berat karapas. Buntut dari hal tersebut, banyak nelayan kepiting di Kalsel yang rugi lantaran tidak dapat mengekspor kepitingnya. Sehingga, tambah Imam, eksportir nelayan dan pengumpul di Kalsel pun merasakan dampak dari aturan tersebut. Berharap ada kearifan lokal di dalam pelaksanaannya. Kita tahu aturan, cuman aturan itu kan buat oleh manusia juga dan untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu kita berharap adanya kearifan lokal dan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa menguntungkan semua pihak, terutama nelayan kita yang harus segera mendapat perlindungan karena yang paling terusik dengan permen tadi dan alat tangkap itu adalah nelayan-nelayan yang ada di laut dangkal Kalimantan Selatan, termasuk laut dangkal, dan dampaknya sangat besar sekali. Hal tersebut ditanggapi oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ridwan Mulyana. Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan batasan ukuran minimal karapas kepiting konsumsi yang dapat ditangkap minimal 12 cm mengacu pada hasil penelitian bahwa ukuran di bawah 12 cm masuk dalam kategori kepiting muda. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya kepiting. Kepiting yang ditangkap diharapkan sudah pernah bereproduksi atau memijah, sehingga kepiting di alam diharapkan dapat terus dilestarikan, ungkap Ridwan. Di lain pihak, pada kenyataannya di lapangan, menurut anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Aris Gunawan panjang karapas di Kalsel tergolong kecil. Namun, secara berat, kalau mengacu pada aturan sebelumnya, yakni Permen Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021, karapas yang ada sudah memenuhi persyaratan ekspor. Ia berharap aturan yang dibuat dapat kebijakan muatan lokal, sehingga dapat mengakomodir masyarakat dan nelayan Kalsel. Karenanya, perlu adanya peninjauan ulang terhadap KP nomor 16 tahun 2022.
Selanjutnya, Ridwan mengatakan akan menampung dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Rakyat Kalsel. Untuk mengubah aturan yang sudah ditetapkan, menurutnya harus melewati birokrasi serta tahapan-tahapan yang panjang, sehingga tidak bisa diakomodir secara cepat. Merasa tidak mendapatkan titik terang yang gamblang, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel kemudian akan berencana dan menjadwalkan pertemuan bersama Komisi 4 DPR RI untuk membahas permasalahan ini untuk membantu keberlangsungan hidup para nelayan. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 4 DPRD Kalsel menggandeng Balai Latihan Kerja Kalsel mendatangi langsung kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait upaya penguatan Balai Latihan Kerja Kalsel pada 28 Oktober 2022. Kalimantan Selatan yang digadang-gadang menjadi gerbang ibu kota negara baru, mengharuskan pemerintah provinsi untuk terus mempersiapkan diri membenahi sumber daya manusia untuk siap bersaing dengan SDM kota lain yang nantinya membanjiri IKN baru. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel menggandeng Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, yang diwakili oleh Fatmawati Said, Kasih Pemasaran BLK Kalsel, mendatangi langsung kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, guna mengupayakan penguatan BLK Kalsel untuk SDM yang lebih kompetitif menyambut Kalsel sebagai gerbang IKN baru, pada Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Komisi 4 melalui Wakil Ketua Komisi Gina Mariati, menyoroti kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh BLK Provinsi untuk meningkatkan SDM yang ada di Kalsel. Menurutnya, fasilitas yang dimiliki BLK Provinsi selain kurang memadai juga sudah banyak yang tidak up-to-date, sehingga hal tersebut dianggap menjadi salah satu yang menghambat BLK Provinsi untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kalsel. Lebih lanjut, politisi muda Partai Nasdem tersebut mengatakan, BLK Kalsel perlu support langsung dari Kemenaker RI. Selain dari sisi penambahan peralatan, diharapkan juga dari kurikulum pelatihan. Iya, jadi kami dari anggota Komisi 4 Kalimantan Selatan hari ini bertemu dengan Pak Diki. Jadi kami hari ini ditemani juga dengan BLK Kalimantan Selatan ingin mempertanyakan artinya bahwa fasilitas di BLK kita sendiri di Kalimantan Selatan perlu support dari pusat. Karena kami berharapnya ketika EKN nanti sudah bisa dialihkan di daerah Kalimantan, kita sebagai penyangga ibu kota berharap BLK bisa disupport langsung dari pusat untuk masalah SDM seperti itu. Jadi kami serahkan kepada Pak Diki untuk bisa memperjelas apa yang nanti akan disupport kepada Kalimantan Selatan. Ditemui di akhir kegiatan, Diki Risyana, selaku Subkoordinator Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan Kemenaker RI mengatakan, pihaknya berjanji akan terus mensupport dan mendukung untuk perkembangan BLK Kalsel, baik itu dari segi peralatan, instruktur, dan pengembangan kurikulum di Kalsel. Kita akan pererat kerjasama di sana, sehingga kita juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada BLK Kalsel, agar dapat mengoptimalisasi SDM menuju IKN baru, pungkasnya. Kami ucapkan terima kasih ya atas kedatangan dari DPRD Kalimantan Selatan terkait dengan BLK. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentunya support ya, dan tentu akan mendukung terutama untuk pengembangan BLK dari segi peralatan, dari segi instruktur dan pengembangan kurikulum di sana. Nanti mungkin kita akan lebih erat kerjasama sehingga kita bisa memberikan juga bantuan-bantuan kepada BLK agar untuk mendukung pengoptimalisasi SDM terutama untuk mendukung IKN di sana. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Komisi 3 DPRD Kalsel didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel laksanakan konsultasi terkait kerusakan jalan nasional di Tanah Bumbu dengan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada 28 Oktober 2022. Komisi 3 DPRD Kalsel didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel beserta jajaran, laksanakan konsultasi terkait kerusakan jalan nasional di Tanah Bumbu dengan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Jakarta, pada Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut, Komisi 3 menilai Inspektur Tambang Kalsel dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan pertambangan. Lebih lanjut, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, kondisi jalan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Struktur jalan tersebut tidak sesuai standar nasional dan ada insiden di jalan alternatif yang menyebabkan tergelincirnya pengguna jalan dan menabrak mobil lain, ucap Roy. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 3 Haji Gusti Abidinsyah mengatakan, tahun 2016 pernah terjadi longsor seperti ini dan semoga ini tidak terjadi lagi yang berdampak pada sosial masyarakat. Kami berharap inspektur tambang lebih mengawasi, apabila itu di ranah fasilitas umum segera dikeluarkan. Jangan sampai di area seperti jalan umum dan sungai juga ditambang, ucap Gusti. Kami sudah mencatat apa yang menjadi konsen kita bersama. Kami akan segera diskusikan kembali secara internal dengan pihak perusahaan, tanggap Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Teknik Lingkungan Minerba. Komisi 3 berharap ke depannya pihak penambangan ikut berkontribusi memfungsikan kembali jalan kilometer 171 dengan tidak saling menyalahkan agar jalan tersebut segera digunakan oleh masyarakat. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. DPRD Kalsel gelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kalsel yang secara resmi melantik Risdianto Haleng HB menggantikan almarhum Haji Hamsyuri sebagai pengganti antar waktu pada Rabu 19 Oktober 2022. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota DPRD yang berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka akan digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak dari parpol dan pemilihan daerah yang sama. Dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kalsel pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, Risdianto Haleng HB resmi dilantik menggantikan almarhum Haji Hamsyuri dari fraksi PKB. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Pengucapan sumpah janji tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Haji Supian Haka, dan disaksikan langsung oleh para anggota DPRD Kalsel serta tamu undangan yang berhadir. Haji Risdianto dalam penugasannya ditempatkan di Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat. Saat ditemui pada sebuah wawancara, beliau menegaskan bahwa lebih memfokuskan permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya di Tanah Bumbu dan Kota Baru yang merupakan daerah pemilihannya. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh Forkopimda Kalsel, serta para pejabat perangkat eksekutif dan pejabat instansi vertikal. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Demikian sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini. Terus saksikan Warta Rumah Banjar dan jangan lupa ikuti kanal YouTube kami di DPRD Kalsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.